Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading energi kisah cinta dari Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini untuk April, Mei, dan Juni. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. So Aries, apa kabar? Kita mulai dari April ya. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. Dan ini general reading, bisa tidak resonate sama sekali untuk Aries. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, and Venus kamu untuk lihat Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description ya. For Aries, kisah cinta di bulan April. Sekali lagi, Aries, kisah cinta di bulan April. Oke. My darling angels, please clarify, please clarify. Aries, kisah cinta di bulan April. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Seven of Wands. Oke, ada Seven of Cups. Ada Knight of Wands. Ada Four of Cups, The Devil energy, Ten of Wheels ya, atau Ten of Pentacles. Kita ambil 3 deck untuk bottom of the deck kamu. Di sini ada Four of Swords, Two of Wands, Nine of Wands. Yang kencang energi The Devil. Juga ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing dengan sesama fire sign. Ya, di sini kamu lockdown seseorang. Ya, kamu lockdown dia. Ya, menurut kamu dia punya banyak pilihan dan kamu merasa banyak saingan. Dan kamu ngerasa di sini dia tidak serius dengan kamu, dia hanya beri kamu janji palsu. Terlihat dia tidak terlalu berkomitmen di sini. Begitu cepat datang dan pergi dalam hubungan, dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Sepertinya kamu menyadari dia punya yang lain selain kamu di sini, bisa vice versa. So kamu lockdown dia di bulan April. Mungkin kamu lelah. Udah selesai kayaknya, kayak udah mau tenangin diri ya, jadi lockdown sejenak. Dan saya ngelihat di sini kayak sebenarnya kamu stuck. Kamu masih ingin bersama dia. Kamu masih cinta sama dia. Di kesadaran kamu, kamu begitu mencintai dia. Tapi kamu merasa dia tidak sungguh-sungguh dengan kamu. Dan sering terjadi dia melakukan banyak hal seperti apa yang dia harapkan. Seseorang yang mudah datang dan pergi. Beberapa karena ada attraction secara seks ya. Di sini maybe ada addiction dengan seks, drugs, alkohol. Beberapa dengan kekerasan atau terlalu berhasrat, passion yang kuat yang sulit dikendalikan tentang seks di sini. Atau mungkin kamu sudah tidak tahan dengan sikap dia yang terang-terangan berpetualang, menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan kamu tahu dia sering menyakiti kamu dengan pergi meninggalkan kamu, kemudian datang kembali. Kamu tahu dia melakukan apapun di luar sana, dengan siapa, seperti apa, itu kamu tahu.
terasa begitu menyakitkan hati, terasa begitu sulit untuk bertahan, terasa begitu berat mengorbankan kebahagiaan sendiri, terasa terluka di sini. Ya, Aries bisa vice versa. Di sini ada Capricorn. Dan ini beberapa sudah punya family, beberapa sudah berkomitmen. Dan saya ngelihat kayak ada dysfunction family, fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik karena ada energi toxic. Salah satu senang sekali datang dan pergi, tidak berkomitmen, selalu mempermainkan komitmennya di sini. Jadi kayak gini loh, bisa kamu, bisa dia, ini bisa vice versa. Kamu tahu, mungkin kalau kamu yang lockdown, kamu tahu dia sering punya tripartite relation. Kamu tahu dia punya banyak hubungan, tapi dia tidak mau melepaskan kamu. Atau mungkin ketika kalian bertengkar, dia sering minta untuk bercerai, selalu menyalahkan kamu untuk setiap apapun yang terjadi dalam kesalahan yang ada dalam hubungan kalian. Jadi kayak nggak balance, hubungannya nggak balance. Kamu bersama dengan seseorang yang stubborn di sini, yang kepala batu, yang punya egonya selangit di sini. So ini kamu ngerasa kayak kamu mau lockdown dia karena kamu ngerasa ini unfair untuk saya. Kalau terus dilakukan lagi dan lagi, saya akan sangat terluka. Kalau terus dipertahankan. Di sini ada dysfunction family. See? Kamu sudah mulai bisa mengabaikan. Dia jadi kayak gini, ini namanya kayak ya terserah, bodoh amat. Whatever, kamu mau ngapain, udah nggak peduli lagi. Nah kayak gitu. Udah terserah. Yang satu mulai cuek, nggak peduli. Apakah sikap dia, ya kalau dia yang memainkan the devil, di sini dia nggak peduli. Apakah itu menyakitkan kamu atau tidak? Bisa vice versa, bisa kamu yang memerankan the devil energy. Nggak peduli itu menyakitkan pasangannya atau nggak peduli. Yang penting gua happy. Nih kayak gini. Dan ini dua-duanya punya big ego, terasa begitu berkabut. Hanya menunggu dan menunggu saja siapa yang mengalah, siapa yang dikalahkan, siapa yang selalu dikalahkan, yang mengalah. Karena nggak ada yang mau mengalah di sini. Jadi ini hubungannya udah kayak itu, dysfunction family, udah nggak berfungsi sistem kekeluargaannya dia dalam hubungan komitmennya. Ada ketakutan ketika benar-benar kehilangan pasangannya di sini. Kalau dia yang berpetualang, kamu bisa dealing dengan sesama fire sign ya. Kalau dia yang berpetualang, dia takut ketika kamu sudah lockdown dia, kamu sudah diam di sini. Dia takut kamu benar-benar mengakhiri hubungan, mengakhiri komitmen. Mungkin dia tahu letak kesalahan dia sehingga dia ketakutan. Ya, kalau kamu yang lockdown, kamu udah menyerah. Bahkan sering dendam, ada simpan rasa dendam di dalam diri karena sering tersakiti di sini. Makanya udah deh kayak, udah gue lockdown dulu, lu jauh dulu dari hidup gue lagi pengen damai hidup. Nah kayak gitu. Ya, ini energi di bulan April. Beberapa tentang tripartite relation di sini. So kita lihat energi di bulan Mei. Sebentar, mana ya ini decknya? Sebentar, ini dia.
Oke, ini untuk Mei Aries kisah cinta. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel Tarot. Yang belum like, belum subscribe, belum komen, ditunggu ya. Terima kasih. Kisah cinta Aries di bulan Mei. Oke, sekali lagi kisah cinta Aries di bulan Mei. My darling angels, please clarify, please clarify. For Aries kisah cinta di bulan Mei 2020, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Three of Pentacles. Oke, kembali Knight of Wands. Energi Aquarius, the stars, ya, stars. And Knight of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Wands. Di sini bottom of the deck kita ambil 3 deck. Di sini ada Two of Swords, ada Nine of Cups, dan ada Three of Cups. Oke. So ini di sini dulu. Yang kencang Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa energi saja, tapi yang kencang energi dari Aquarius. So ini ada pertemuan. Mungkin dia bertemu, kalau kamu yang lockdown, di sini kamu bertemu sama dia. Dia datang kembali dalam hidup kamu. Ya kalian, jadi kayak hubungan itu ada dan tiada gitu loh. Kayak dia beri kamu harapan palsu. Komitmen pun dia beri dengan kepalsuan di sini. So, bisa kamu yang posisinya tripartite relation, atau mungkin kamu yang punya komitmen dengan dia. Tapi di sini dia kelihatan juga balik ketemu di bulan Mei ini nggak serius. Dan dia berharap bisa pulihkan hubungan kalian, bisa diberi kesempatan untuk kembali. Dia berharap kamu mau buka pintu untuk dia kembali dalam hidup kamu di sini. Dan kamu bilang no, tidak mau. Kamu bilang tidak mau. Knight of Wands cukup brutal ketika bilang no. Agak kasar. Pengaruh karena ada dendam ya. Ini karena kamu sudah lockdown dia, tapi dia masih berani datang dengan cara yang sama, dengan janji palsu, dengan bualan buaya di sini. So, buaya itu bisa cowok, bisa cewek ya. Di sini saya ngelihat kayak kamu tegaskan apa yang kamu inginkan, yaitu komitmen. Mungkin dia beri kamu komitmen tapi dengan banyak syarat dan ketentuan di sini. Karena sepertinya dia punya banyak pilihan, atau mungkin dia sudah punya komitmen. Dia tidak terlalu sungguh-sungguh beri kamu komitmen di sini. Dan di sini dia minta kesempatan sehingga kamu bilang tidak. Kamu beri banyak alasan bahwa kamu mencari komitmen, kesetiaan dalam komitmen. Jadi kalau masih mau main-main dengan kamu, sebaiknya pergi dari hidup kamu. Ini kamu kalau yang lockdown. Di sini ada passion yang kuat. Dia terus berusaha meyakinkan kamu agar diberi kesempatan untuk bersama lagi tanpa komitmen seperti harapan kamu. Dan saya ngelihat di sini kayak dia itu sangat bernafsu ya sama kamu. Mungkin kamu cantik, kamu tampan, sehingga kayak sasaran dia tentang sex attraction di sini. Saya ngelihat kayak dia berharap kamu masih mau melayani dia, terutama secara seks di sini, tapi dia tidak bisa beri kamu komitmen, sehingga kamu ngerasa kalau kamu terus melakukan hal yang sama, beri dia kesempatan lagi,
itu sangat merugikan kamu karena kamu ingin sekali punya komitmen. Kamu punya hasrat yang kuat di sini untuk punya komitmen. Jadi kamu bilang no, jangan pernah kembali lagi kalau kamu hanya mau petualang dengan saya. Bisa vice versa, bisa kamu yang menghadapi seseorang yang beri kamu big no karena dia sangat menyadari bahwa kamu tidak akan pernah bisa beri dia komitmen sesungguhnya dan setia dengan komitmen itu sendiri. Bisa vice versa, terutama dengan Aquarius. Di sini kalau kamu yang lockdown, kamu blok dia, kamu berharap di sini untuk bisa lebih bertemu dengan seseorang yang lebih baik dari dia, yang tidak beri kamu janji palsu. Kamu berharap di sini. Dia terus berusaha untuk bisa bertemu dengan kamu. Dia berharap kamu mau beri dia kesempatan. Tapi kalau kamu yang lockdown di sini, kamu sudah beri dia big no, tidak boleh lagi kembali, kamu sangat toksik untuk saya. Nih, ada kesadaran tentang bagaimana dia tidak mau lagi bertahan dengan hubungan yang toksik, bertahan dengan seseorang yang beri dia harapan palsu, hanya menjadi sasaran seks, hanya menjadi tempat pelarian. Dia tidak mau, dia ingin hubungan yang menetap. Ini kalau kamu yang lockdown. Kalau kamu yang mainkan peran Knight of Wands, di sini energi The Devil tentang kamu sangat terobsesi, ingin sekali berharap untuk bisa diberi kesempatan untuk bersama tanpa status di sini. Ya, ya, harapannya sudah berbeda. Yang satu berharap pasangannya setia dengan komitmennya, diberi komitmen dan setia dengan komitmennya. Sementara salah satu hanya berharap untuk bisa bersama karena ada modus di sini. Diberi janji-janji, harapan-harapan yang sulit dia manifest. Oke? Kita lihat energi di bulan Juni. For Aries, kisah cinta. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. Please clarify untuk Juni 2020. Sekali lagi, kisah cinta Aries untuk Juni 2020. Oke, my darling angels, please clarify energi kisah cinta Aries untuk Juni 2020. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The Fool's energy. Okay, Ace of Wands. Taruh di sini dulu ya. Ace of Wands, Six of Swords, Two of Wands, energi kamu, The Emperor, Three of Pentacles. Kita lihat bottom of the deck. Di sini ada Hangman. Di sini ada Eight of Wands, Two of Swords. The Fool's energy tentang freedom. Ya, Ace of Wands tentang freedom dengan sangat bersemangat, passion yang kuat. Ya, kamu berjuang untuk mendapatkan kebebasan, kemerdekaan kamu. Bukan hanya tidak bertemu, bukan hanya blokir, tapi kamu ingin benar-benar punya freedom di sini untuk bisa merdeka dari dia, terutama di perasaan kamu tentang bagaimana kamu perlu untuk merdeka, melepaskan dia di sini. Ini yang sangat bersemangat yang ingin kamu lakukan. Ya, seperti ada kesadaran penuh tentang hubungan yang toxic, karmic relationship yang sulit untuk diperjuangkan. Dan ini tentang move on, stay away, move away di sini. Ya, terasa begitu sulit menahan
rasa sakit, the power of apa nih, kayak kekuatan kamu karena rasa dendam, amarah membuat kamu bersungguh-sungguh untuk move on. Saya ngelihat di sini kamu menunggu untuk bisa kendalikan perasaan, terutama perasaan cinta kamu. Ya, dan kamu ingin buktikan. Jadi ini Three of Pentacles. Jadi ada beberapa dari kita itu pengen buktiin kalau kita udah move on belum ya. Caranya gimana? Ntar gue mau kalau ketemu dia, gue mau ngerasain apa yang ada di hati gue. Kalau gue masih cinta artinya gue seneng ketemu dia. Tapi kalau gue gak cinta lagi, gue enek liat mukanya. Nah kayak gitu. Jadi kayak kamu mau buktiin ke dalam diri kamu udah bisa ngendaliin perasaan kamu. Dengan kalau sampai bisa ketemu, kamu mau lihat apa reaksi di dalam diri kamu. Ini dia. Karena ada energi kamu di Emperor di sini ya. Karena di sini kalian beberapa ada social distancing, physical distancing, long distance relation, ini membuat jarak dan kalian tidak bertemu untuk waktu yang cukup lama di sini. Dan di sini ada shocking moment ketika dia blokir kamu. Ya, jadi dia balas blokir kamu. Ini di sini kamu blokir dia. Di bulan Juni dia blokir kamu. Dia tidak mau ketemu kamu. Atau mungkin dia tidak balas WhatsApp kamu atau apa, dia blokir di situ. Kamu nggak nyangka kok dia bisa blokir. Mungkin juga dia mau move on ya, karena dia lihat kamu nggak bisa diajak asik lagi gitu. Ini beberapa. Ya, jadi ini toxic apa ya, kayak karmic relationship. Ada jiwa-jiwa, ada kontrak jiwa antara kita dengan banyak jiwa yang akan kita temui sejarah dalam hidup kita untuk bisa buat kita jadi dewasa dengan sikapnya, baik sikap baik maupun sikap buruk, apapun itu adalah mereka yang memang harus bertemu dengan kita karena kontrak jiwa. Nah, kalau dalam hubungan namanya karmic relationship. Ya, karmic relationship itu ketemunya tuh awalnya wajar kayak ketemu biasa, tapi lama-kelamaan dia salah satu beri toxic dalam hubungan. Ya, so mungkin di bulan Juni kamu kaget dia blokir kamu di sini. Tapi kamu sudah berusaha move on. Kamu hanya nunggu untuk ketemu supaya bisa kendalikan perasaan kamu, ngebuktiin ke perasaan kamu bahwa kamu udah move on di sini. Kita lihat dari oracle energi untuk energi kamu ya. For Aries, kisah cinta di bulan April. Aries, kisah cinta di bulan Mei. Aries, kisah cinta di bulan Juni. Okay. My darling angels, please clarify Aries kisah cinta untuk April, Mei, Juni. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Indecision, kamu ada di persimpangan untuk memilih melepaskan atau bertahan. Kalau kamu memilih bertahan, banyak kompromis dalam hubungan di mana kamu yang harus selalu dikalahkan, selalu mengalah. Karena hubungan ini dia tidak mau beri kamu komitmen, bisa vice versa. Bisa kamu yang ada indecision ini tentang kamu harus memilih antara komitmen kamu atau seseorang yang kamu beri harapan palsu. Ini bisa vice versa. Kalau kamu yang lockdown di sini tentang kamu ingin bebas dari hubungan yang toksik,
atau karmic relationship, atau kamu bertahan tapi kamu harus banyak mengalah di sini. Dan di sini ada 7 chakra, Archangel Uriel. Ini gunakan kebijaksanaan. Orang-orang yang bijaksana, jiwa-jiwa yang bijaksana punya mahkota di kepala. Cakra ketujuhnya mengembang dengan cantiknya. Bijaksana memilih. Saya ngelihat kamu memilih untuk melepaskan. So itu cara terbaik untuk melepaskan diri dari toxic energy, karena ini karmic relationship. Dan woman holding a heart. Walaupun kamu berusaha move on, mencoba untuk move on, tapi kamu sebenarnya di sini kamu masih mencoba untuk menunggu kalau dia kembali. Dengan adanya long distance relation, social distancing, physical distancing, di sini kamu ada shocking moment yang kamu hadapi ketika kamu tiba-tiba melihat dia blokir kamu, terutama di media sosial, atau dia tidak mau bicara dengan kamu. Di sini hal yang kamu harus sadari, kamu masih mencintai dia walau kamu berusaha move on, karena di sini kamu menunggu dia. Walau hanya untuk ngetes apa kamu masih cinta atau tidak, tapi sejatinya kamu masih sangat mencintai dia. Bisa vice versa. Terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya. Dan Angel of Balance, energi Librans ada di energi kamu. Ini bottom of the deck kamu ya. Jadi April, Mei, Juni ini ada energi Librans tentang keseimbangan, balance, keadilan. Semesta merasa perlu untuk seimbangkan kondisi situasi yang kamu hadapi, di mana kamu perlu memilih mana yang bisa menyehatkan jiwa kamu. Di bulan Mei di sini ada 7 chakra, di mana semesta ingin kamu menggunakan kebijaksanaan kamu untuk menjalani hidup kamu, untuk memutuskan keputusan besar dalam hidup kamu, yaitu melepaskan sesuatu atau seseorang yang tidak membawa kedamaian dalam hidup. Dan di bulan Mei, keseimbangan tentang cinta. Bagaimana kalau mencintai diri sendiri? Karena ketika kamu mencintai seseorang, kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. Ya, Aries, di 3 bulan April, Mei, Juni tentang balance of life. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih.